hari ini. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas ludes terbakar. Rebutan lahan, 2 juru parkir terlibat cekcok dan berujung pembacokan dengan senjata tajam. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa ke Kejari Pasaman Barat, menuntut transparansi penanganan kasus-kasus korupsi. Kobaran api terlihat membumbung tinggi dari Gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, di daerah Jati, pusat kota Padang, pada Kamis malam pekan silam. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan. Saat kebakaran terjadi, tidak ada aktivitas perkuliahan yang diadakan di gedung berlantai 3 itu. Sebanyak 9 unit mobil dari Dinas Pemadam Kebakaran Padang dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2 jam untuk memadamkan api. Api berasal dari lantai 1 pada gedung yang bertingkat 3 itu. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti apa penyebab terjadinya kebakaran, karena masih dalam penyelidikan polisi. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik yang berasal dari salah satu ruang kantor yang berada di lantai 1 gedung. Bangunan Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FKM Jati itu terbakar. Di bangunan ini 3 lantai dan semua lantainya terkena kebakaran. Kemudian memang ini adalah tempat perkuliahan. Dan api tadi kita sudah datang, api sudah cukup besar. Yang paling parah itu di lantai 1, lantai 2. Kita ada menurunkan sekitar 80-100 personil dengan 9 armada. Jadi yang melaporkan ke kita tadi itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun kerugian ditaksir mencapai 4 miliar rupiah. Karena banyak peralatan elektronik yang tak bisa diselamatkan. Alfi melaporkan dari Padang. Meski menunggu hampir setahun, korban banjir bandang di Tanah Datar akhirnya menerima bantuan rumah hunian tetap atau huntap dari pemerintah. Hunian tetap ini berlokasi di Ladang Laweh, Nagari Rambatan, dan diserahkan kepada 60 penerima bantuan secara terpadu. Rumah bantuan ini bertipe 36, di mana masing-masing rumah memiliki 2 kamar tidur, 1 ruang keluarga, 1 dapur, dan 1 kamar mandi. Lingkungan perumahan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti musala, ruang pertemuan, taman bermain, dan lapangan parkir yang cukup luas. Penyerahan huntap ini sangat disyukuri warga penerima bantuan. Pasalnya, mereka menunggu hampir setahun usai bencana banjir bandang melanda Tanah Datar dan Agam pada tahun lalu. Hunian tetap berupa rumah permanen ini diberikan pemerintah kepada warga yang rumahnya hanyut dan rusak diterjang banjir bandang. Juga kami pun lebih bersyukur sekali dan ya Tuhanlah yang berbuat sesuatu kehendaknya kan. Kami pun berterima kasih banyak sama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami sebagai orang yang kena musibah. Mudah-mudahan menjadi situasi dingin untuk kami untuk menempatkan rumah ini. Ya, berterima kasih banyaklah kami kepada pemerintah daerah. Menurut Bupati Tanah Datar, pengerjaan hunian tetap ini telah selesai beberapa bulan yang lalu. Namun, pemerintah kabupaten harus menuntaskan semua dokumen administrasi agar syarat penyerahan rumah permanen ini terpenuhi. Alhamdulillah udah setahun, rumah ini udah jadi di beberapa bulan yang lalu. Cuma karena memang ada persiapan administrasi,
Alhamdulillah hari ini kita sudah bisa serahkan sehingga bisa dimanfaatkan oleh warga kami yang hanyut atau yang hilang rumah pasca bencana kemarin. Selain hunian tetap, pemerintah juga memberi bantuan kepada warga yang rumahnya rusak berat berupa bantuan mandiri. Saat ini, rumah warga yang memperoleh bantuan mandiri ini tengah dikerjakan. Tak jauh berbeda dengan bantuan hunian tetap, bantuan mandiri dibangun di atas lahan yang disediakan oleh penerima bantuan dengan nilai bangunan yang sama. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana merasa heran. Pembangunan rumah hunian tetap untuk warga yang tertimpa bencana Galodo di pesisir selatan belum juga dibangun oleh BPBD Pesisir Selatan. Padahal, anggarannya sebesar 37 miliar rupiah telah dicairkan. Hal itu diutarakan Kepala BNPB Suharyanto pada rapat koordinasi penanggulangan bencana tahun 2025 di Auditorium Gubernur Sumatera Barat. Anggaran sebesar 37 miliar rupiah itu dialokasikan untuk pembangunan kembali rumah-rumah warga pesisir selatan yang rusak akibat bencana Galodo yang terjadi lebih dari setahun lalu. Tepatnya bulan Maret tahun 2024. Ironisnya, meskipun anggaran bantuan telah cair, hingga saat ini banyak korban bencana masih tinggal di posko-posko pengungsian dengan kondisi yang serba terbatas. Dalam rapat pimpinan itu, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan beralasan pembangunan terlambat dilakukan karena masa transisi pemerintahan akibat pilkada serentak yang dilakukan pada November tahun lalu. Pemkab Pesisir Selatan lupa bahwa pilkada tidak hanya dilakukan di pesisir selatan, tapi dilakukan secara serentak pada lebih dari 500 kota dan kabupaten se-Indonesia. Ya, kemarin kita sempat dengar juga dari pesisir selatan bahwa memang mengenai prosedur ya sepertinya yang mereka seperti tumpang tindih atau bagaimana sehingga saling menyalahkan antar bagian. Ada rumah yang rusak, yang tidak geser tanahnya, yang tidak relokasi ini masih belum dilaksanakan. Tetapi yang direlokasi sudah dilaksanakan. Kenapa tidak dilaksanakan? Memang dari pemerintah pusat kemarin menunggu sampai definitif para pemimpin daerah. Nah sekarang sudah definitif dan para bupati, wali kota tadi sudah sepakat bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama ini segera akan direalisasikan. BNPB RI sendiri telah memberikan batas waktu selama 2 tahun agar dana bantuan itu bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan rumah warga. Jika melebihi batas waktu yang ditetapkan, dana bantuan puluhan miliar rupiah itu terancam hangus, tidak dapat lagi dipergunakan, dan akan ditarik BNPB. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Untuk mengurangi dampak kerusakan bibir pantai akibat abrasi, ribuan bibit pohon bakau dan pohon cemara ditanam di Pantai Sasak, Kecamatan Ranah Pasisia, Pasaman Barat. Aksi ini dilakukan oleh pemerhati lingkungan, mahasiswa, pelajar, dan warga setempat. Kegiatan ini digagas oleh Universitas Negeri Padang melalui program pengabdian masyarakat. Kegiatan ini juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat. Satu persatu bibit pohon ditanam di tepi pantai dan juga di muara sungai. Dalam kegiatan itu, lebih dari 1.000 pohon berhasil ditanam. Ini kalau di Perguruan Tinggi kita punya program namanya pengabdian masyarakat. Nanti kita akan lakukan program ini dengan penganggaran dari Perguruan Tinggi, namanya program pengabdian masyarakat yang dengan melibatkan seluruh mahasiswa. Ini akan kita lakukan rutin setiap tahun. Bagi tidak saja di Pasaman, tentu juga di pantai-pantai yang terancam dengan yang lainnya. Makanya sekarang izin tata ruang ya yang berada di garis pantai seperti itu seharusnya itu sudah menjadi perhatian khusus. Dari total 150 km garis pantai di Pasaman Barat, Dinas Lingkungan Hidup mencatat terdapat beberapa lokasi pantai yang sudah mengalami kerusakan akibat abrasi.
Salah satu yang paling parah adalah Pantai Sasak. Kita harus akui dari 140 km garis pantai kita, sebagian memang sudah mulai rusak. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita lihat ada pelaksanaan penanaman pohon, tentu dengan sebuah harapan pantai kita bisa kembali sebagai kawasan lindung. Dalam kegiatan ini, pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat yang jelas kita mencoba membantu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Keberadaan tanaman pelindung seperti pohon bakau dan pinus di sekitar bibir pantai diharapkan mampu meminimalisir dampak dari kerusakan lingkungan dan menekan risiko bencana. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.